Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus menebar kebaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah meneladani beliau. Amin. Mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagaimana agama yang satu sudah memerintahkan kita untuk menjaga dan membangun moral anak, terlebih di masa kini. Islam sangat menekan pentingnya pendidikan akhlak sejak dini sebagai fondasi kepribadian yang kokoh. Dalam surat Luqman ayat 13-19, Allah merekam nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya. Luqman alaihi salam juga menasihati anaknya untuk mendirikan sholat. Anak diingatkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, bersabar dalam menghadapi cobaan, serta menghindari kesombongan dan berperilaku sederhana. Fenomena dan tantangan masa kini di mana zaman digital membawa kemudahan, tapi juga tantangan besar dalam pembentukan moral antara lain. Yang pertama, paparan konten negatif. Di sini mungkin ibu-ibu, rekan-rekan, anak-anak sekarang mudah paham mengakses media sosial karena anak zaman sekarang hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Lalu ada krisis teladan. Di sini minimnya figur yang menunjukkan akhlak mulia di ruang publik. Ini ada salah satu contoh. Saya waktu itu mengajar di sekolah dasar. Kalau dulu ditanya cita-citanya pengen jadi apa, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi dokter. Kalau sekarang kita tanya anak kita, cita-citanya pengen apa? Jadi YouTuber, ya. Jadi YouTuber, jadi Atta Halilintar gitu kan, atau YouTuber lain. Jadi maksudnya adalah kita dampingi anak-anak kita. Tontonan apa yang ditonton di media sosial. Boleh anak-anak kita itu paham artinya digital seperti apa, tapi kita harus bijak juga untuk bersama belajar membimbing anak-anak kita. Lalu kedua, ada dialog keluarga yang lemah. Nih mungkin beberapa seumuran saya ya, orang-orang tua yang baru, mungkin kurangnya juga komunikasi yang bermakna antara orang tua dan anak. Biasanya orang tua baru itu rada struggle, atau bahasa kiniannya tuh rada bingung gimana cara menghadapi anak masa sekarang yang apa-apa gadget gitu. Iya apa-apa entar atau apa gitu kan. Di zaman dulu aja, di zaman saya bisa aja kayak gitu, cuman tantangannya tuh lebih berpengaruh di zaman sekarang gitu, karena teknologi yang aksesnya terbuka luas. Lalu kemudian ada beberapa oknum yang menormalisasikan perilaku menyimpang, jadi seperti nilai-nilai asing yang sering dianggap wajar dan merusak batas moral.
Nah, solusi berdasarkan nilai-nilai Islam, di sini Islam hadir dengan pendekatan yang menyeluruh dengan kasih sayang dan beberapa langkah solutif di antaranya. Yang pertama, pendidikan tauhid sejak dini, yaitu menanamkan keesaan Allah dan kecintaan kepada Rasulullah adalah akar akhlak yang kokoh. Lalu yang kedua, keluarga sebagai madrasah pertama, di mana orang tua atau guru dan menjadi teladan mulia, terus juga berdialog dengan anak-anak, terus melakukan pelukan dan sentuhan, doa bersama, semua itu adalah media dari pendidikan karakter untuk anak. Lalu yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Di sini kita bentuk bareng-bareng komunitas, sekolah, masjid, dan media itu perlu bersinergi dan menciptakan suasana yang atmosfer yang mendidik dan sehat. Lalu yang keempat, metode kreatif dan bermakna. Di sini gunakan cerita-cerita atau animasi atau permainan yang edukatif, yang islami, yang mengajak anak-anak juga mencintai akhlak-akhlak mulia. Lalu yang terakhir, doa itu sebagai senjata spiritual kita semua. Jadi orang tua dan guru tak boleh lepas dari doa untuk anak-anak kita, karena hati anak sejatinya milik Allah yang bisa dibolak-balikan. Menjaga dan membangun moral anak bukan tugas ringan, tapi Islam telah memberikan petunjuk dan kekuatan. Kita tidak hanya memberikan tubuh mereka, tetapi merawat jiwa mereka agar siap menjadi khalifah di muka bumi. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah setiap usaha kami dalam membimbing anak-anak. Jadikanlah mereka insan yang lembut hatinya, kuat imannya, dan mulia akhlaknya. Lindungi mereka dari segala fitnah zaman dan bimbing mereka menuju cahayamu. Amin, amin ya robbal alamin. Kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.